Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, di saat market Bitcoin mengalami penurunan drastis dalam 3 minggu terakhir ini, dari mulai tanggal 14 P-Day sampai di sekarang di tanggal 3, P-Network mengalami penurunan sangat signifikan. Dan ini timbul spekulasi dan mempunyai dua sudut pandang yang berbeda, baik di kalangan investor maupun di kalangan pioner komunitas P-Network. Ada yang beranggapan di saat harga dalam 3 minggu ini mengalami penurunan yang sangat signifikan, itu merupakan menjadi momentum, momen bagus, dan ini merupakan peluang emas untuk buy, untuk menentukan beli atau menambah muatan. Dan ada pula sebaliknya yang berpandangan ini akan beresiko besar, membuat mereka khawatir harga akan semakin terus mengalami penurunan, sehingga khawatir portofolio mereka semakin menipis saldonya, dan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin mereka mengambil tindakan yang namanya cut loss dan tidak mau lagi masuk atau buy Bitcoin. Kedua sudut pandang ini tentunya suatu prinsip baik di kalangan investor maupun di kalangan pioner P-Network yang yakin terhadap terobosan Kokalis, yang yakin dengan komunitas besar P-Network, mereka akan melakukan buy atau menambah muatan dan tidak pernah yang namanya cut loss, menjual di saat market turun atau menjual dalam keadaan rugi. H+2 Hari Raya Idul Fitri, harga P-Network merosot dan waktu ke waktu. Saat Lebaran memang harga semakin turun, sempat sekarang di harga 0,68, di bawah 0,70. Tetapi ini bukan hanya Bitcoin, hampir semua kripto candlestick-nya kebakaran pasca Lebaran, dan itu memang setiap tahun terjadi. Setiap tahun rutin, baik saham maupun kripto, di saat hari raya market turun. Nah, kalau pemain yang handal, baik pemain saham maupun kripto, di saat Lebaran itu sebetulnya golden moment untuk buy. Tetapi kebanyakan para trader maupun holder, di saat Lebaran itu keuangan mereka sedang tidak stabil karena didesak oleh kebutuhan Lebaran. Makanya mereka tidak bisa mengambil tindakan untuk buy di saat hari Lebaran. Nah, bagi yang punya uang dingin, di saat Lebaran itu pemain saham maupun kripto, ini merupakan golden moment. Disinilah kadang-kadang terkecohnya seorang trader yang pemula. Tentunya kalau yang sudah kawakan mereka paham sekali, dan ini memang dari zaman dulu, bukan peristiwa baru. Dari zaman top-topnya trader saham di tahun 2010, saya main saham dulu, hafal, setiap tahun pasti seperti ini. Kripto juga sama. Lebaran itu merupakan bagi pemain-pemain yang sudah pemain lama ya di dunia bursa efek maupun dunia kripto, di saat Lebaran, memasuki Lebaran sampai hari Lebaran H+3, itu golden moment dalam satu minggu. H-3 sama +3 pasca Lebaran Idul Fitri, itu golden moment untuk menentukan buy. Karena grafik itu di saat itu tumbuh candle-candle yang anomali, turun drastis. Lihat nanti H+7. H+7 ke atas, market mulai merangkak naik dan bahkan bisa signifikan terbangnya. Nah, begitu juga Bitcoin.
Bitcoin itu di saat harga sekarang 0,68 ini bagi saya golden moment. Jadi bukan dalam arti resiko besar bermain di P-Network atau Bitcoin ini. Seperti kita ketahui, semakin banyak exchange yang mendaftarkan Bitcoin, artinya Nicholas Kokalis terus melakukan ekspansi. Dan tentunya ya, dia terus melakukan pendaftaran Bitcoin ke banyak exchange. Itu salah satu daya tarik investor, menanamkan kepercayaan terhadap Bitcoin dan juga meningkatkan likuiditas dan adopsi Bitcoin secara meluas di seluruh mancanegara ya, dan semakin dalam ya. Sehingga kalau volume transaksi diperdagangkan terus meningkat, artinya daya beli ya, terus menaik, dan ini efek akan cepat mengurangi supply Bitcoin. Dan ketika melakukan burning terhadap token ini atau koin ini, maka harga akan naik signifikan. Tergantung dari para investor maupun trader maupun pioner, dalam dua sudut pandang ini yang berbeda, itu tergantung prinsip-prinsip dalam memahami dan mempelajari tentang roadmap P-Network dan juga mempelajari bagaimana kedepannya P-Network ini, apakah mempunyai masa depan yang cerah ataukah akan berisiko tinggi, yang sangkut akan jadi arang ya, portofolionya, atau kan bisa jadi abu. Nah, itu bagi yang berpandangan negatif. Tetapi bagi yang berpandangan positif, mereka yakin dengan terobosan P-Network yang diluncurkan oleh Kokalis dan ekspansi yang dilakukannya serta MOU terhadap banyak exchange dan perusahaan, produk-produk seperti domain P yang diluncurkannya, dan juga dengan komunitas semakin bertambah dan semakin bertumbuh, semakin besar ya, bagi mereka yang punya prinsip dan keyakinan terhadap P-Network, ini merupakan ya, bukan sebagai spekulasi yang mengkhawatirkan atau yang berisiko, justru ini menjadikan suatu keuntungan ya, yang akan datang betul-betul akan berlipat ganda. Jadi mereka memanfaatkan situasi pasar di saat mengalami bearish. Ketika bullish, big pump, mereka akan pesta pora dengan lubernya profit yang mereka dapatkan. Sebaliknya, bagi yang menganggap market sedang bearish ini merupakan risiko, mereka menjual di saat murah, lantas mereka wait and see, tidak melakukan buy. Ketika market big pump berbalik bullish, naik signifikan, mereka panik akan masuk di harga pucuk. Disitulah letak salahnya para investor dan juga para trader dan holder Bitcoin. Nah, posisi harga sekarang teman-teman, konsolidasi dan dengan pergerakan sempit antara 0,66 sampai 0,68 sampai juga ke 0,70, antara menembus level support yang baru dengan menembus level resisten ya. Ini masih masa-masa konsolidasi ya. Apakah arah market mau menembus ke level resisten di atas 0,70 atau akan menjebol ya 0,60? Kalau jebol ke level support 0,60 maka akan berisiko ke 0,50. Tapi ini fluktuasinya masih posisi konsolidasi, market sideways ya. Artinya banyak pedagang maupun trader posisi sekarang ini wait and see, mengamati market dan tidak mau mengambil sikap melakukan aktivitas jual maupun beli. Ini sudah kelihatan tekanan jual sudah menipis. Kalau tekanan jual masih meludak, maka harga akan terjun terus di bawah 0,50. Artinya
ya, ketahanan daya beli ini masih tetap kuat. Dia mendominasi dari tekanan jual. Kalau daya beli mendominasi lebih tinggi daripada tekanan jual, maka harga akan menunggu ya signal dan momen yang tepat untuk menembus ke level resisten, sehingga bisa berpotensi akan membuat pola baru. Artinya candlestick ya sudah mulai membentuk pola bullish yang betul-betul sudah jelas. Nah, inilah teman-teman momen untuk menentukan sikap buy. Tetapi tetap disclaimer on deal. Lakukan riset, kalau yakin lakukan, kalau tidak yakin abaikan. Ini saja informasi dan edukasi saya berikan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dibantu subscribe saya, like, share, serta komen. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.